balik lagi nih. Masih menunggu detik-detik jelang nobar debat Wapres. Cawapres. Cawapres, begitu. Kita sapa dulu deh para penonton yang ada di berbagai macam negara. Tadi ada dari Makau gitu ya. Tadi ada followernya dari mana Mas Didi? Brazil apa Zimbabwe? Brazil. Oke, kita coba apa kabarnya semuanya. Ini pasti masih seru. Udah menanti-nantikan gimana performa para calon wakil presiden kita nih. Misalnya sebentar lagi akan kita saksikan live bersama-sama. Banyak banget yang live, banyak yang lihat. Ini ada follower juga dari Singapura, dari Kuala Lumpur. Ya, mantan-mantan saya di Singapura. Ya, saya hai dong. Hai. Menyesal kan kamu sekarang? Mas Alif nih, mancanegara loh, internasional. Dulu memang punya mantan di Singapura. Banyak tuh ya, jadi ada juga dari Satu. Thailand satu. Dari Taiwan, dari Hong Kong juga Taiwan, banyak juga. banyak juga ya. Tapi di Indonesia sendiri juga ada dari Jambi. Banyak. Dari macam-macam ya. Ini kita bacain satu komen kali ya. Udah ya? Oh ya udah, kita lanjut ke soal ini deh. Tadi juga sempat ada perbincangan terkait bansos yang disinggung soal Bansos saat di acara Harlan kemarin tuh. Acara Muslimat. Itu Harlan. Itu gimana tuh? Iya tuh viral kan di Kayaknya pamer Viral. itu kayaknya dia. Viral. Pamer kayak gue udah ngasih ini, gue udah ngasih dijawab belum. Enggak, bukan belum. Jadi gimana nih? Tidak. Oh tidak. Tidak. Gimana sudah ada yang mendapatkan kartu KIS, PKH gitu kan? Tidak. Gitu. Itu kayaknya mendukung Pak Ganjar tuh kayaknya. Kayaknya. Nggak, tapi Muslimat NU itu ya benar kata Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi kan setelah menyadari, oh ini banyak yang nggak dapat ternyata ini. Oh mungkin karena Muslimat NU ini bukan orang yang kekurangan gitu mungkin nggak perlu subsidi dan sebagainya. Jadi salah Pak Jokowi juga pamer di tempat yang salah gitu loh. Dia mau pamer bansos tapi di hadapan orang-orang yang nggak menerima bansos. Orang-orang yang udah berkecukupan. Iya, ibarat kita pamer mobil LCGC lah, Kalia gitu ya, di hadapan Hotman Paris lah kira-kira. Ya. Oh ya udah, oke. Oh, apa itu? Oh, LCGC. Oh, gitu kan. Jadi salah pamer dan Pak Jokowi kayaknya menyadari itu gitu, bahwa oh salah nih saya pamer bansos nih gitu. Tapi kan pulangnya kan dibawain bansos kan? Pulangnya dibawain berkat. Dalam ajaran agama Islam, kalau kita mendapatkan sesuatu dan diberi sesuatu, maka wajib hukumnya untuk menerima. Wajib untuk terima. Kalau kita tolak itu tidak mensyukuri pemberian, gitu ya. Kita tidak mensyukuri nikmat. Gitu. Jadi harus kita terima bahwa kemudian setelah menerima dan kita tetap memilih Pak Ganjar dan tidak mau memilih anaknya Pak Jokowi, itu sudah benar, sesuai juga dengan ajaran agama Islam, gitu loh. Benar. Kita harus memilih orang yang sudah memang pantas di tempatnya. Jadi dalam ajaran agama Islam ini ada juga gitu, bahwa yang namanya pemimpin, yang namanya jabatan-jabatan tertentu itu harus diisi oleh orang yang paham dan tahu. Karena sebuah jabatan kekuasaan yang diberikan kepada orang yang tidak tahu, maka itu akan menimbulkan kehancuran. Nah, jadi Prabowo nggak tahu? Nggak tahu lah, wong bahas pertahanan aja nggak tahu. Kalau tahu dia pasti bisa jawab tuh pertanyaan-pertanyaan panis gitu kan. Gitu. Padahal itu bidangnya dia. Loh, di bidangnya dia, kalau dia nggak bekerja dia nggak akan bisa jawab. Nah, sama seperti kita nih, kita konten creator gitu ya. Ditanya soal seputar konten creator, kita pasti bisa jawab. Kenapa? Karena kita bekerja sendiri. Berbeda misalkan kita dibantu sama tim yang besar di belakang, kita nggak bisa menjelaskan itu. Cuma terima beres doang. Kayaknya terima beresnya, yang bisa menjelaskan ya staff-staffnya. Gitu. Berarti mendingan staffnya yang jadi Menhan. Capres. Hah? Capres lah. Capres. Oh iya. Oh iya, oke. Oh jadi ya selama ini kan berarti nggak kerja dong maksudnya? Nah, Menurut saya nggak kerja. Menurut saya nggak kerja karena orang yang bagi kerjaan ke orang Enggak, lain gitu. orang yang bekerja pasti bisa menjelaskan yang dia kerjakan. Kalau dia tidak bisa menjelaskan dan bilang rahasia negara, dikit-dikit ini nggak bisa dibuka dan sebagainya, sementara stafnya bisa menjelaskan lebih detail dari Prabowo, itu kan artinya yang kerjakan bawahannya. Iya, berarti Yang katanya KPS. kita mencetak berapa ribu peluru, itu yang menjelaskan stafnya. Iya. Prabowo nggak bisa menjelaskan itu, artinya apa? Nggak kerja dia gitu. Nah ini kan jelang debat cawapres nih. Kira-kira nanti Gibran
kayak Prabowo nggak? Kenapa Prabowo? Ya nanya. Jawabnya. Ketika nggak bisa jawab, terus nanti bilangnya ya udah nanti aja kita bikin sesi debat, sesi yang lain. Tergantung gitu. ini konsultasinya mungkin ya. Enggak, itu kembali kepada budget juga. Karena sewa-sewa gedung itu miliaran. Apalagi ngundang ke pengerahan massa, itu bayaran kan. Ya kan kita harus ngasih minimal makan mereka, ya kan? Nasi kotak, minimal ya air mineral lah gitu kan. Hampir kesebut tuh tadi itu merek tuh kan. Ya soalnya kan beberapa hari ini sebelum jelang debat kan Pak Mahfud kan nyindir-nyindir tuh kayaknya di tweetnya. Iya. Oh, Di saya media sosial X. Jadi dia menyinggung terkait dengan anak muda, jangan sampai apa ya Tersandra. Ini kita baca aja, baca aja, baca. Tersendah. Nah, ini ada nih komentar Pak Mahfud ya, Oh, Ketua itu ya. DPRD mengaku kepada saya selalu dipanggil oleh aparat penegak hukum. Dugaan iya. memimpin korupsi APBD berjamaah, setiap dipanggil diperas agar tidak dijadikan TSK. Terus ditunjukin juga tuh kan ya foto-fotonya, asetnya, bla bla bla. Setelah berhenti jadi ketua DPRD, hartanya habis, nggak bisa diperas, ya udah. Ini cukup seru tadi ya. Seru. Apa komentar-komentar apa visi dan misi dari masing-masing cawapresnya gimana nih? Tapi outfitnya dulu. Ternyata Outfitnya bener tadi dulu. bocorannya. Iya. Ya nggak mungkin lah A1 masa salah. Ya dong. Alif. Mirip-mirip. Enggak, tapi gini. Tapi ini menunjukkan bahwa outfit tadi itu penting gitu karena ini temanya lingkungan. Iya. Makanya kemudian bajunya tuh baju pecinta alam. Pecinta alam. Kenapa outfit ini penting gitu ya? Jangan sampai kita datang ke tempat tongkrongan sama nikahan atau kawinan, outfitnya sama gitu loh. Kita harus menyesuaikan gitu. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kayaknya emang siap bener gitu. Di tema lingkungan pakai baju tema lingkungan. Gitu. Tapi yang paling menarik tadi closing statement dari Pak Mahfud. Wah, itu menurut sampai Gibran tadi kelihatan kan mukanya agak pucet kan. Ya gimana? Udah disebutin dalil Al-Qur'an kan, merusak kan, sudah ada dalam Al-Qur'an, merusak alam. Prabowo berarti merusak itu. Udah Enggak, sebenarnya kan mau menyindir Prabowo secara langsung tapi kayaknya nanti kalau saya sindung nanti takutnya tantrum berhari-hari deh ini. Jadi Gak apa-apa sebenarnya. Prabowo kan bawahannya Menko. Oh, Kan? nggak berani jadi ya. Nah ini kita mau say hi dulu nih sama Mas Jo dan juga Mas Eko yang bergabung bersama kita nih. Wah. Halo Mas Jo dan juga Mas Eko. Halo, Mas Jo. Tapi ini kita bisa melihat bahwa emang antusiasnya Bisa digedein nggak? warga Indonesia tuh bela-belain untuk nonton debat cawapres kali ini ya. Ini banyak kejutan-kejutan yang disiapkan begitu ya. Iya. Ya mungkin sekarang tuh udah ini, mungkin masanya berbeda. Orang lebih ini, Itu sebenarnya lebih perhatian. Mas Jo lagi ngomong itu sebenarnya. Iya lagi ngomong. Cuman kita belum dengar, kita belum masuk di sini. Enggak, tapi masuk ke live nggak? Masuk kelas di sini. Gimana Pak Alif lanjutkan? Ya karena sekarang orang mungkin lebih ini ya, lebih melihat politik itu sebagai sesuatu yang boleh atau bisa mereka nikmati gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya kita kan habis rezim Orde Baru kan, yang orang nggak boleh bicara politik, nggak boleh ikut campur soal negara gitu ya. Itu kan, nah semakin hari Baru semakin omon-omon sama tetangga aja udah digerebek. tangkep. gitu. Ya. Nah, ini kan semakin tahun semakin membaik, orang semakin berani. Jadi keberanian orang mungkin hari ini tuh sudah lebih tinggi dibandingkan
tahun-tahun awal reformasi. Tapi bau-bau untuk kembali ke arah sana sudah Ya tercium itu juga. makanya mau dikasih makan gratis, mau dipenjara lagi, mau dikembalikan ke zaman dulu. Ini kita udah bisa nyambung audionya sama Halo Mas Jo, cek Halo suara. Mas Jo, kami mau cek suara dengan tektokan dengan studio sini, boleh dites suaranya? Say hi lagi. Oh, masih kecil. Nggak ada suaranya mas, nggak ada suaranya. Nah, Nah, dengar. Hampir. nah, udah dengar ketawanya? Udah. Udah. Sip, mantap. Bisa Minus nggak? 3 lah, 3. Nggak bisa Jangan kemana-mana. -1 Mas Jo, -3 lah. Oh, minus jangan 3. dong. 3, karena 3 nggak ada minusnya. Jadi 1 dan 2. Kalau gitu +3. Ini Mas Eko sebenarnya di sebelah saya nih. Tuh. Oh, Tuh. waduh sebelah. Iya, iya. Kayaknya seru ya tadi openingnya ya. Saya juga sudah lihat tadi. Pak Muhaimin, terus Saudara Gibran, dan juga tentu saja Profesor Ya. Mahfud ya. Luar biasa. Bajunya bagus. Ya, Sekali lagi pecinta bajunya pasti, iya. Oh, itu Eca dong kalau gitu. Pecinta alam. Eca berarti. Pecinta alam. Oh Eca artis itu loh yang Mobile Legend, Oh. yang deket sama alam, pecinta alam. Saat ini saya, Mas Eko, dan teman-teman relawan sedang berada di Schiphol, di bandara di Nederland, di Netherlands. Amsterdam. Ya, kita sedang menunggu pesawat perjalanan kembali ke Jakarta setelah kemarin kita bersama dengan ratusan relawan, tentu saja pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Ini belum Luar biasa. Dan ya, nanti ceritanya kita lanjutkan setelah debat. Nah, kita lihat sudah mulai belum? Udah mulai. Oke, silakan. Ah, Kita lihat bareng. Nanti lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya Pak, nanti ya Pak.